Bambang Susatyo atau yang biasa dipanggil Bamsud, bocorkan rahasia untuk menjadi anggota Dewan habis 5 miliar rupiah, itu yang paling murah, ada yang 10 sampai 30 miliar rupiah. Pemilu menjadi pesta demokrasi 5 tahunan. Di sana terjadi pergantian anggota DPRD hingga DPR RI. Dalam pemilu 5 tahun sekali inilah menjadi kesempatan bagi warga negara Indonesia yang ingin maju sebagai anggota legislatif. Baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkantor di Senayan. Akan tetapi, menurut Bambang Susatyo yang merupakan Ketua MPR RI dari Partai Golkar, untuk menuju ke gedung Dewan tersebut, tidaklah gampang dan tidaklah murah. Bambang Susatyo yang akrab disapa dengan Bamsud bocorkan rahasia, untuk menjadi anggota Dewan, dia habis 5 miliar rupiah. Saya waktu itu habis 5 miliar rupiah, dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah, terang Bamsud saat melakukan podcast bersama Abraham Samad. Menurut Bamsud, pasca reformasi biaya demokrasi kita makin lama makin mahal, bahkan sekarang kita mulai terjebak pada sistem demokrasi angka-angka. Yang kita kejar angka dan bukan lagi aspirasi rakyat, orang ke dapil bukan lagi mengejar aspirasi. Tapi apa yang saya kerjakan serta di balik itu, bos pilih saya ya, terang Bamsud. Jadi kita terjebak pada demokrasi NPWP, nomor piro wani piro, dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, bupati dan wali kota terjerat OTT, jelas Bamsud. Masih dengan Bamsud, semua itu tak lepas dari mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi. Bamsud sendiri mengakui, jika dirinya habiskan biaya 5 miliar rupiah untuk maju sebagai anggota Dewan. Saya habis 5 miliar rupiah dan itu paling murah, bahkan teman-teman lainnya habis sampai 10, 20 hingga 30 miliar rupiah, jelas Bamsud. Bamsud menjelaskan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut, akhirnya mencari sponsor dan tentunya setelah berhasil menjabat sebagai anggota Dewan, bupati atau gubernur, tidak akan lepas dari intervensi. Makanya banyak terjadi tumpang tindih lahan, karena mereka harus bayar pada pemilik modalnya, ungkapnya. Bamsud mencontohkan, jika seorang gubernur mendapatkan pinjaman dari developer besar, atau pemilik tanah ribuan hektar, maka dia tinggal menaikkan NJOP, maka akan langsung menguntungkan pemilik tanah tersebut. Dalam tayangan video YouTube Abraham Samad, Speak Up, Bambang mengatakan bahwa kita telah menyimpang dari semangat peduli bangsa. Hal ini tak lepas dari income per kapita kita yang masih rendah, sehingga kita terjebak pada suasana yang pragmatis. Bahkan saya kalau ke daerah, rakyat menanyakan, kenapa pilkada tidak setiap bulan saja, karena hal ini akan memberikan pemasukan pada mereka, kenang Bamsud. Menurut Bamsud hal ini tentunya harus kita perbaiki, namun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, dan dapat dilakukan secara bertahap. Untuk itu Bamsud meminta pada pihak akademisi, untuk mengkaji bagaimana mengatasi hal ini, sehingga kita bisa kembali pada cita-cita demokrasi yang telah ditetapkan, dan tertuang dalam sila keempat Pancasila. Demikianlah artikel tentang jumlah modal yang harus Anda miliki, jika Anda kepingin menjadi pejabat dan atau anggota dewan yang terhormat. Untuk itu, izinkanlah admin mengingatkan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu